Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita terlebih dahulu akan mereview materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengidentifikasi kalimat perintah atau larangan yang ditemukan pada terjemahan surat Ibrahim ayat 7. Nah, diantaranya kalimat perintah atau larangannya, diantaranya yang pertama, jadilah orang yang selalu bersyukur. Kemudian yang kedua, jangan mengingkari nikmat Allah. Nah, diantaranya di sini Ibu menuliskan dua kalimat ya. Ada kalimat pertama dan ada kalimat kedua. Coba kita perhatikan terlebih dahulu kalimat pertama. Jadilah orang yang selalu bersyukur. Apakah ini termasuk kalimat perintah atau larangan? Ternyata ada kalimat perintah dan ada kalimat larangan. Apakah kalimat perintah dan kalimat larangan itu sama? Tidak ya, kalimat perintah adalah sebuah kalimat yang memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalimat larangan berarti sebuah kalimat yang melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, coba kita lihat kalimat pertama ini. Jadilah orang yang selalu bersyukur. Apakah ini termasuk kalimat perintah atau kalimat larangan? Jadilah orang yang selalu bersyukur. Nah, tentunya ini adalah sebuah kalimat yang memerintahkan kita untuk menjadi seorang yang selalu bersyukur. Berarti kalimat pertama ini termasuk sebuah kalimat perintah. Kemudian, kalimat kedua, jangan mengingkari nikmat Allah. Apakah kalimat kedua ini merupakan kalimat perintah atau larangan? Ya, tentunya kalimat kedua ini adalah sebuah kalimat larangan. Kenapa? Karena pada kalimat kedua ini adalah kalimat yang melarang kita untuk mengingkari nikmat Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih ya. Berdasarkan terjemahan surat Ibrahim ayat 7. Dan di sini ada kata kuncinya jangan. Berarti itu sebuah kata yang melarang kita untuk tidak mengingkari nikmat Allah. Jadi sudah jelas ya, kalimat pertama itu merupakan kalimat perintah, jadilah orang yang selalu bersyukur. Sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat larangan, jangan mengingkari nikmat Allah. Nah, berdasarkan kalimat perintah atau larangan yang kita temukan pada terjemahan surat Ibrahim ayat 7 ini, nah kita dapat menemukan ciri-ciri kalimat perintah atau larangan. Ciri-ciri yang pertama adalah tidak memiliki subjek. Apa itu subjek? Subjek itu dapat berupa ada kata saya, kamu, mereka, kami, kita, atau bahkan bisa juga nama orang. Contohnya, saya pergi ke pasar. Kita hari ini belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi pada kalimat itu terdapat subjek, ada subjek saya pada kata saya pergi ke pasar, dan ada juga subjek kita pada kalimat kita belajar bahasa Indonesia. Sedangkan pada kalimat perintah atau larangan yang ditemukan pada terjemahan surat Ibrahim ini tidak terdapat subjek pada kalimat ini ya. Kemudian yang kedua diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru ini seperti yang Ibu beri tebal ya. Jadi tanda seru itu sebuah garis lurus, kemudian di bawahnya ada tanda titik. Itu disebut dengan tanda seru. Nah, setiap kalimat perintah atau larangan selalu diakhiri dengan tanda seru. Biasanya kalian kalau menulis sebuah kalimat diakhiri oleh tanda titik. Sedangkan kalimat perintah atau larangan itu diakhiri oleh tanda seru ya. Jadi biasakan nanti ketika kalian membuat sebuah kalimat yang berisi kalimat perintah atau kalimat larangan, selalulah mengakhiri dengan menuliskan tanda seru di akhir kalimat perintah atau kalimat larangan. Seperti dua kalimat perintah atau larangan yang di sini ya.
Nah, apakah sebelumnya kalian menulis tanda seru pada kalimat perintah atau larangan yang sudah kalian tulis sebelumnya? Nah, kalau belum, berarti nanti tugasnya boleh diperbaiki, ditambahkan, diakhiri oleh tanda seru, karena setiap kalimat perintah atau larangan selalu diakhiri oleh tanda seru. Nah, untuk hari ini kita akan mengidentifikasi sebuah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks. Ibu hari ini akan membacakan sebuah teks. Apakah kalian sudah tahu tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dan azabnya untuk kaum Ad? Mungkin sebagian kalian sudah tahu ya kisah Nabi Nuh. Nah, kisah Nabi Nuh alaihissalam terkait erat dengan azab yang menimpa kaum Ad akibat kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan Nabi Hud alaihissalam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam yang berasal dari suku Ad. Kaum Ad merupakan salah satu suku tertua sesudah kaum Nabi Nuh. Kemudian kaum Ad itu hidupnya sangat makmur sekali. Mereka memiliki peradaban yang tinggi dan unggul dalam bidang pertanian karena mereka memiliki air yang sangat melimpah. Mereka juga memiliki harta binatang, ternak yang banyak. Tempat mereka juga menjadi ladang yang subur dan hijau, penuh dengan kebun-kebun yang indah dan mata air. Kaum Ad benar-benar tidak mau beriman. Sifat takabur mereka tidak dapat diubah oleh siapapun sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan laknat kepada mereka berupa langit dan awan hitam yang membawa angin samun untuk menewaskan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata angin tersebut berembus luar biasa hebatnya. Binatang ternak mereka yang berkeliaran di padang terbang hingga berhamburan. Nah, Ibu sudah membacakan kalian atau menceritakan kalian sebuah teks tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dan azabnya. Nah, di antara teks yang sudah Ibu bacakan, coba kalian perhatikan paragraf pertama. Nah, ini disebut sebuah paragraf. Kenapa? Karena sebuah paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Setiap kalimat diakhiri oleh tanda titik atau tanda seru atau boleh juga tanda tanya. Nah, di sini coba kalian perhatikan, ada berapa kalimatkah yang terdapat dalam paragraf ini? Ya, ada 3 kalimat. Kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Nih, di sini udah Ibu berikan angka ya. Angka 1 merupakan kalimat pertama, angka 2 merupakan kalimat kedua, dan angka 3 merupakan kalimat ketiga. Dan ingat, di setiap kalimatnya diakhiri oleh tanda titik. Nah, di sini disebut sebuah paragraf tadi karena terdiri dari beberapa kalimat. Kalau hanya satu kalimat, apakah itu disebut dengan paragraf? Tidak, itu hanya disebut sebuah kalimat. Kalau paragraf berarti kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, di sini ada 3 kalimat ya. Di sini ada 3 kalimat dan setiap paragraf biasanya kalimat yang pertama itu dituliskan menjorok ke dalam. Nah, ini agak menjorok ke dalam. Nah, untuk barisan selanjutnya, barisan kedua, ketiga, 4, dan selanjutnya itu ditulis dengan sejajar. Sedangkan barisan pertama ditulis agak menjorok ke dalam. Nah, sebuah paragraf terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada 2 ya, ada gagasan pokok dan ada gagasan pendukung. Bedanya, gagasan pokok adalah inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Umumnya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat yang menjelaskan atau yang mendukung gagasan pokok. Nah, coba diperhatikan kalimat yang sebuah paragraf yang sudah Ibu bacakan tadi. Nah, di sini
Ada 3 kalimat dalam sebuah paragraf ini. Ada kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3. Kalimat pertama ibu berikan warna hitam, kalimat kedua ibu berikan warna biru, sedangkan kalimat 3 ada warna hijau. Nah, kalimat pertama ini merupakan gagasan pokok. Kenapa gagasan pokok? Karena kalimat pertama ini merupakan inti pembahasannya, inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Karena paragraf ini menceritakan tentang kisah Nabi Hud. Nah, paragraf ini menceritakan tentang kisah Nabi Hud, berarti gagasan pokoknya terdapat pada kalimat pertama. Nah, sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga itu merupakan gagasan pendukung. Jadi kalau dalam sebuah paragraf itu terdapat 3 kalimat, satu kalimat yang menjadi gagasan pokok, berarti ada berapakah kalimat gagasan pendukungnya? Ya, gagasan pendukungnya ada 2. Nah, di sini sudah ibu buatkan perbedaannya. Gagasan pokok yang berwarna hitam terdapat pada awal paragraf. Gagasan pokoknya semuanya disalin yang menjadi inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Kisah hidup Nabi Hud alaihissalam terkait erat dengan azab yang menimpa kaum Ad akibat kedurhakaan mereka kepada Allah SWT. Itulah yang menjadi gagasan pokoknya. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang gagasan pokok yang tadi. Jadi kalau gagasan pokoknya terdapat pada awal kalimat, berarti yang lainnya merupakan gagasan pendukung. Nah, mudah-mudahan kalian semua paham ya. Coba di sini kalian dapat membedakannya. Di sebuah paragraf ini terdapat 3 kalimat, ya. Kalimat pertama yang ibu berikan tanda warna hitam ini merupakan gagasan pokoknya, berarti selain dari itu 2 kalimat lagi itu merupakan gagasan pendukung. Bedanya tadi, kalau gagasan pokok adalah inti pembahasan yang diceritakan dalam sebuah paragraf ini, sedangkan gagasan pendukung merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau yang mendukung gagasan pokok. Jadi kalau sebuah kalimat itu terdiri dari 3, sebuah paragraf itu terdiri dari 3 kalimat, satunya menjadi gagasan pokok, nah yang 2 laginya itu menjadi gagasan pendukung. Kalau misalnya sebuah paragraf terdiri dari 4 kalimat, berarti satunya menjadi gagasan pokok, yang 3 laginya akan menjadi gagasan pendukung. Kenapa? Karena kalimat lainnya akan menjelaskan tentang gagasan pokok tersebut. Nah, di sini ada latihan. Kalian kerjakan latihan ini pada buku tulis ya. Nanti ada 2 latihannya. Jadi kalian dapat mengerjakannya pada buku tulis. Coba kita lihat dulu. Latihan pertama. Di sini nanti kalian akan menentukan gagasan pokoknya yang mana dan gagasan pendukungnya yang mana. Coba kita perhatikan. Ada berapakah kalimat yang terdapat pada paragraf ini? Kaum Ad hidup sangat makmur, titik. Berarti kalimat pertama. Kemudian mereka memiliki peradaban yang tinggi dan unggul dalam bidang pertanian karena air yang melimpah, titik. Berarti itu kalimat kedua. Kemudian mereka juga memiliki harta dan binatang ternak yang banyak. Berarti itu kalimat ketiga. Kemudian tempat mereka juga menjadi ladang yang subur dan hijau, penuh dengan kebun-kebun yang indah dan mata air. Berarti itu kalimat keempat. Berarti dalam satu paragraf ini terdiri dari berapa kalimat? Ya, terdiri dari 4 kalimat. Nah, kalian sekarang tentukan gagasan pokoknya yang mana? Apakah kalimat pertama, kedua, ketiga, ataukah kalimat keempat? Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa gagasan pokok itu adalah inti sebuah pembahasan dalam sebuah paragraf. Biasanya terdapat pada awal atau akhir paragraf. Nanti kalian tentukan gagasan pokoknya yang mana, apakah kalimat 1, kalimat kedua, kalimat ketiga, atau kalimat keempat. Kemudian gagasan pendukungnya, berarti gagasan pendukungnya kalimat-kalimat yang menjelaskan atau yang mendukung gagasan pokok yang sudah kalian tentukan tadi. Berarti yang lainnya merupakan gagasan pendukung. Kenapa gagasan pendukungnya ada 3? Karena tadi paragraf ini terdiri dari 4 kalimat. Satunya sudah menjadi gagasan pokok dan 3-nya akan menjadi gagasan pendukung. Nah, kemudian begitu juga pada latihan kedua.
Nah, latihan kedua ini nanti juga kalian kerjakan seperti latihan pertama. Nah, kalian juga bisa mereview lagi, mengulang lagi tentang yang materi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, mudah-mudahan kalian semua dapat memahami pelajaran hari ini ya. Nah, tugas ini kalian kerjakan pada buku tulis. Jadi tugasnya ada dua, ada latihan 1 dan ada latihan 2. Ada paragraf pertama dan ada paragraf kedua. Tugasnya kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, untuk hari ini cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Dan jika ada pertanyaan nanti kalian boleh langsung WA ke nomor Ibu, insya Allah pertanyaannya akan Ibu jawab. Cukup sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.